Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali pada seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada pada mata kuliah metode pengembangan fisik dengan kode SPAD 4202. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengayaan dengan subpok pembahasan yaitu hakikat pengembangan fisik serta mungkin akan disisipkan sedikit mengenai pembahasan dari eh, pola gerak dasar. Oke, yang pertama pada usia 5 tahun pertama kita seringkali memahami bahwa pada masa ini disebut sebagai usia pertumbuhan dan perkembangan usia emas atau bisa dibilang perkembangan anak secara fisik. Pada masa ini anak akan terlibat dan terlihat lebih tinggi dan besar. Ya, jadi kelihatannya itu memang pada usia tersebut itu kita seringkali sebagai orang dewasa melihat anak tersebut perkembangan atau pertumbuhannya itu lebih cepat dari sebelumnya, sangat cepat malah. Ya, oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak akan sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik yang akan mereka lakukan. Jadi memang aktivitas fisik di sini sangat berperan aktif dalam tumbuh kembang anak ketika ia melalui proses perkembangan dan pertumbuhan. Seperti itu artinya. Ya, oke. Perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan motorik dapat disebut sebagai eh, perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Jadi, artinya adalah motorik itu sangat dipengaruhi oleh kematangan dari sistem syaraf dan otot. Semakin baik otot dilatih dan semakin baik syaraf dirangsang terus-menerus, maka tentunya akan berpengaruh pula terhadap perkembangan motorik atau gerak anak. Bukan hanya gerak anak sih sebetulnya. Orang dewasa pun kalau memang sudah terlatih, terbiasa syarafnya dilatih, maka sudah barang tentu pasti akan meningkat keterampilan motoriknya. Artinya adalah sistem saraf berfungsi sebagai pengatur penyampaian sinyal dan memungkinkan sinyal listrik dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Jadi, otot bergerak diawali dari sinyal yang dikirim dari syaraf melalui sumsum tulang belakang menuju otot sehingga bergeraklah si otot tersebut. Kemudian otak berfungsi sebagai pelaksana kekuatan dan ketangkasan secara fisiologis. Hal ini akan berkaitan dengan perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, secara umum ada tiga tahap motorik anak. Yang pertama ada kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, otomatis pasti yang namanya siswa atau mungkin anak usia dini itu harus mengalami yang namanya perkembangan dalam tahap kognitif. Di mana kognitif tersebut dimaksudkan adalah memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk suatu gerakan tertentu. Jadi masih belajar, masih ada trial error, masih ada gerakan yang salah. Hal tersebut baik sebetulnya sehingga nanti ke depannya ia akan terus-menerus mencoba dan menuju tahap yang lebih baik lagi. Nah, barulah dari situ ada kedua yang namanya tahap asosiatif. Nah, tahap ini berbeda dari tahap kognitif, di mana gerakannya pada tahap asosiatif ini mereka sudah bisa mengkoreksi dari gerakan-gerakan yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian ada tahap otomatisasi atau otonomus. Nah, kalau tahap otomatisasi ini itu sudah dengan sendirinya bernalar untuk melakukan gerakan-gerakan baru atau pemendaraan gerak, literasi gerak yang saat ini kita gaungkan sehingga begitu mereka sudah melihat melalui visual, langsung merespon dan langsung bisa. Itu tanpa perlu ada campur tangan yang melibatkan hal-hal di luar sana. Dan biasanya pada tahap ini, respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah bisa menampilkan gerakan secara otomatis. Seperti itu. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, kita pun tahu bahwa penyebab motorik sebetulnya terjadi ada yang namanya genetik, gizi, dan pola asuh atau latar belakang keluarga. Sebagai salah satu contoh, ketika genetik seorang itu cenderung endomorf atau gemuk, maka otomatis akan berpengaruh terhadap sebuah gerakan itu sendiri. Gizinya pun sama, asupan nutrisi, makronutrisinya pun pasti akan berpengaruh. Ya, dalam hal ini mungkin protein, karbohidrat, lemak. Lalu pola asuh atau latar belakang budaya. Di suatu wilayah A, memang latar belakang budayanya aktif pada aktivitas fisik sehingga mempengaruhi motorik anak. Berbeda dengan karakteristik dari latar belakang budaya B yang memang cenderung pasif dan tidak terlalu mementingkan yang namanya perkembangan motorik anak. Itu akan berbeda pola asuhnya.
Kemudian perbedaan jenis kelamin juga sangat berpengaruh. Sebagai contoh, anak perempuan aktif dalam aktivitas senam ritmik, eh, sedangkan laki-laki dalam permainan aktivitas permainan olahraga. Nah, itu pasti akan berbeda dilihat dari jenis kelamin. Karena apa? Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan membutuhkan keseimbangan tubuh, seperti bermain lompat tali, kemudian skipping, melompat-lompat bola besar, hoop. Sedangkan anak laki-laki senang dengan berlatih dengan keterampilan melempar, menangkap, menendang, memukul, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi ciri khas dari perbedaan jenis kelamin. Berikutnya perspektif perkembangan gerak dasar. Pertama adalah perkembangan gerak adalah perubahan kemampuan gerak dari bayi hingga dewasa yang dapat dilihat atau melibatkan banyak aspek dari tingkah laku manusia. Sedangkan perkembangan gerak, setiap individu akan dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang tadi sudah saya jelaskan maupun sosial. Jadi ada interaksi sosial pun sebetulnya berpengaruh, bukan hanya dari lingkungan fisik secara spesifik saja. Dalam kaitannya dengan kepentingan studi atas penelitian perkembangan gerak dalam hal ini, ada memfokuskan kualitas proses dan kuantitas hasil. Nah, perkembangan motorik menurut Lihatun tahun 99 dibagi menjadi tiga. Nah, ini yang menjadi pusat dari gerak dasar ya dari semua jenjang terutama di SD. Yang pertama lokomotor, non lokomotor, manipulatif ya. Jenjang dasar atau jenjang pondasi ini sebetulnya memiliki ketiga motorik, lokomotor lokomotor, non lokomotor, manipulatif itu punya perbedaan masing-masing. Yang pertama kalau lokomotor dia contohnya berjalan, berlari, melompat ke kanan dan kiri. Jadi ada perpindahan tepat dari titik A ke titik B. Sedangkan non-lokomotor itu cenderung pasif atau diam. Biasanya hal ini lebih condong ke keseimbangan dan juga tidak ada perpindahan gerak dari titik A ke titik B, tapi masih ada satu tumpuan dalam hal ini kaki atau tangan yang bertumpu di titik tersebut. Sedangkan manipulatif, contohnya menguasai benda atau objek, seperti menangkap, melempar bola, memukul bola, kemudian menyundul bola, kemudian menendang, sehingga ada objek yang perlu dikuasai. Nah, ini perkembangan motorik gerak dasar usia 5 sampai 10 tahun. Oh, maaf, 5 sampai 6 tahun. Nah, untuk motorik kasar itu contohnya berlari langsung menendang bola, sedangkan motorik halusnya mengikat tali sepatu. Jadi, perbedaan antara motorik kasar dan halus terdapat pada penggunaan otot yang digunakan. Kalau motorik kasar itu lebih dominan pada otot besar, sedangkan motorik halus terletak pada otot kecil. Contohnya kalau motorik halus melukis, kemudian menyusun puzzle, kemudian melepit pakaian, seperti itu. Jadi memang aktivitasnya tidak memerlukan otot besar secara dominan. Kalau motorik kasar itu sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang menjadi sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.